Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Saka. Kali ini aku akan mengajak kalian membahas teknik dan prosedur perencanaan pertunjukan teater tradisional. Nah, untuk itu pembahasannya akan mengacu pada materi manajemen seni pertunjukan. Kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini adalah teknik dan prosedur perencanaan pertunjukan teater tradisional. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dengan antusias, rasa ingin tahu, disiplin dan penuh tanggung jawab, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi tentang konsep, teknik, dan prosedur perancangan seni teater dan memahami cara pembuatan rancangan pementasan seni teater sesuai konsep, teknik, dan prosedur yang bersumber dari teater tradisional dengan cermat, bertanggung jawab, dan percaya diri. Membuat sebuah pertunjukan memang bukanlah hal yang mudah. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang agar pertunjukan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perencanaan merupakan suatu langkah kegiatan awal dalam menetapkan kegiatan melalui tahapan kerja untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, termasuk kegiatan pengambilan keputusan dan pilihan alternatif keputusan. Nah, keputusan-keputusan di dalam perencanaan tersebut dilakukan oleh seorang pimpinan. Salah satu contoh bentuk perencanaan yang baik adalah adanya proposal kegiatan. Di dalam proposal disebutkan konsep, langkah-langkah, serta tahapan apa saja yang dilakukan agar pertunjukan terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan awal dibuatnya pertunjukan tersebut. Tujuan perencanaan adalah untuk menghindari tingkat kesalahan atau hambatan yang akan terjadi serta sekaligus mendorong peningkatan pencapaian tujuan dari sebuah rencana pementasan. Nah, dalam hal ini pementasan teater. Aku pernah membuat sebuah pertunjukan teater yang berjudul Katresna Ligar di Panjaratan. Pertunjukan tersebut direncanakan dengan baik. Aku membuat perencanaan berbentuk proposal yang di dalamnya terdapat konsep, jadwal atau time schedule, susunan kepanitiaan, daftar pemain, properti yang digunakan, setting panggung, rencana keuangan, dan lain sebagainya. Namun saat memulai proses, ternyata banyak sekali kesalahan atau hambatan yang aku lalui. Namun untungnya, karena sebelumnya aku telah membuat rencana cadangan, akhirnya pertunjukan tersebut pun berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan awal. Di dalam sebuah perencanaan pertunjukan teater tradisional, itu dibagi ke dalam dua wilayah besar, yaitu wilayah artistik dan wilayah non-artistik. Wilayah artistik meliputi penyutradaraan, keaktoran, setting panggung, desain kostum, make up, dan lain sebagainya yang berhubungan tentunya dengan art atau seni teater itu sendiri. Sedangkan wilayah non-artistik mencakup administrasi pertunjukan seperti proposal, surat menyurat, publikasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat beberapa tugas yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh wilayah artistik. Di antaranya menentukan naskah lakon, memilih pemain atau aktor, membuat time schedule termasuk jadwal latihan dan lain sebagainya. Nah, wilayah artistik ini dipimpin oleh seorang sutradara. Sedangkan wilayah non-artistik yang dipimpin oleh pimpinan produksi atau manajer produksi memiliki tugas sebagai berikut. Perencanaan administrasi meliputi proposal kegiatan, surat menyurat, dan lain sebagainya. Membuat rencana keuangan, merencanakan sistem publikasi, merencanakan kegiatan dokumentasi, merencanakan kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak terkait dana, perizinan, dan dukungan moral serta moral. Membuat laporan hasil kegiatan. Sekarang kita lanjut ke tahapannya. Tahapan perencanaan pertunjukan antara lain 1. Pertemuan sekolah dengan komite.
Nah, hal ini tentu perlu dilakukan agar pertunjukan yang kita buat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, contohnya dari orang tua. Yang kedua, pembentukan panitia inti. Dalam hal ini, panitia inti meliputi 1. Manajer produksi atau pimpinan produksi, 2. Sekretaris produksi, 3. Bendahara produksi, dan terakhir, stage manager. 3. Menentukan naskah lakon. Setelah sebelumnya membentuk panitia inti, kemudian panitia inti yang telah dibentuk memilih beberapa naskah yang akan dimainkan untuk selanjutnya didiskusikan dengan yang lain. Naskah mana sih yang cocok untuk dimainkan sesuai dengan kondisi kelompok? 4. Menyusun kepanitiaan. Pada tahap ini, kepanitiaan mulai dibentuk sesuai dengan kebutuhan, mulai dari seksi dokumentasi, publikasi, tata pentas, kostum dan make up, konsumsi, dan lain sebagainya. 5. Menyusun jadwal produksi dan pementasan. Setelah kepanitiaan dibentuk, tahap selanjutnya adalah menyusun jadwal produksi dan pementasan. Misalnya, kita merencanakan untuk membedah naskah itu di bulan pertama, kemudian kepanitiaan, dokumentasi, dan publikasi mulai bergerak untuk membuat banner dan poster di bulan kedua, dan mempublikasikannya pada bulan ketiga, dan seterusnya. 6. Menyusun proposal. Setelah semua tahapan dilalui, akhirnya semua data yang telah dikumpulkan dan dibuat kemudian disusun menjadi sebuah proposal perencanaan pertunjukan. Nah, itu dia beberapa tahapan perencanaan pertunjukan. Nah, teman-teman, aku rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja ya. Kesimpulannya yaitu, perencanaan sangatlah penting dilaksanakan agar pertunjukan yang akan dibuat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Aku harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan semangat yang baru.